warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa Baik, yang tidak hadir tidak? Ada siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit mudah-mudahan disehatkan lagi. Dan selanjutnya Bapak akan mengecek kerapihan bangku duduk, terus kebersihan. Karena supaya apa? Supaya belajar kita itu lebih khusyuk. Jadi kita itu harus disiplin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak materi pembelajaran ini akan membahas tentang Allah Maha Esa. Kalian tahu nggak Allah Maha Esa itu apa? Dan memiliki banyak sifat. Salah satunya ialah Maha Esa. Bapak mau bertanya, Cung, siapa yang tahu pengertian Allah Maha Esa? Coba, ada yang tahu nggak kalian? Pernah mendengar apa, Ngacung? Allah Maha Esa itu apa? Tahu? Apa? Esa? Kalau itu satu. Baik, Bapak akan menjelaskan anak-anak apa sebenarnya Maha Esa itu. Maha Esa berarti Maha Tunggal. Artinya Allah itu tidak ada duanya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah tidak punya anak dan tidak punya keturunan. Nah, kepadanya kita bergantung dan kepadanya kita memohon pertolongan. Coba bayangkan sama kalian, kalau misalkan supir mobil bus ataupun mobil motor, kalau supirnya ada dua, apakah bisa tidak supirnya ada dua? Tidak kan? Nah, jadi begitu juga kalau misalkan alam semesta ini Tuhannya ada dua, maka akan terjadinya apa? Kerusakan. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Ada yang tahu surat Al-Ikhlas? Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah teh satu. Nah, Allahu Ahad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita itu segala sesuatu harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri yang mengisahkan Allah. Yang ke satu, hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua,
kedua, selalu berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, apa? Mendirikan sholat. Jadi ciri-ciri orang yang mengisahkan Allah mendirikan sholat. Masuk sholat bulan berarti sholat termasuk rukun Islam. Jadi kalau orang Islam ciri nanti osok sholat. Nah, yang kelima kedua sosial anak video tentang Allah Maha Esa. Silakan simak dan cermati. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Kita sudah belajar tentang kita pelajari adalah Allah Maha Esa. Apa ya Esa itu? Esa artinya satu. Allah Maha Esa artinya Allah hanya ada satu. Mempercayai Allah itu Esa dapat dilihat dari alam sekitar. Kita dapat melihat diri sendiri, melihat lingkungan di rumah, dan melihat lingkungan di sekitar sekolah. Sekarang, mari kita melihat diri sendiri untuk mempercayai bahwa Allah itu Esa. Kita perhatikan anggota tubuh kita. Bisakah anak-anak membandingkan anggota tubuh kita? Anggota tubuh kita diantaranya ada tangan, kaki, mulut, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Anak-anak tahu tidak apa manfaat dari anggota tubuh tersebut? Kita lihat video di depan. Fungsi anggota tubuh. Mata fungsinya untuk apa? Ya, jadi Allah itu menciptakan mata itu sangat luar biasa ya. Kita itu bisa melihat salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga apa, tidak mungkin ada yang bisa menciptakan kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua hidung. Hidung untuk apa? Bernafas. Kalau misalkan anak-anak tidak bisa bernafas, apakah enak tidak? Nah, berarti kalau misalkan bisa bernafas itu salah suatu nikmat yang besar. Nah, jadi anak-anak kita itu harus bersyukur karena apa? Kita itu punya mata, telinga, hidung. Nah, itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ciri-ciri Allah itu Maha Esa. Jadi kita harus percaya sebagai umat Muslim, kita harus percaya kepada Allah. Tidak boleh percaya kepada selain Allah. Apakah kita mohon Allah? Kenapa Allah diberi? Coba bentar ya, saya ambil jus otak. Lalu coba bayangkan saat kita minum, apakah kita dapat melihat isi di dalamnya? Nah, saat susu itu diminum, kamu hanya bisa merasakan dan menikmatinya saja, bukan? Iya, lalu hal itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berwujud seperti kita atau ciptaan lainnya, namun kita dapat merasakan kebaikannya. Jadi, menurutmu kenapa Allah tak dapat dilihat? Karena Allah Maha Esa dan berbeda dari umatnya. Masya Allah, pandai. Nah, jadi yang tadi kita lihat video ini tentang jadi Allah itu harus dirasakan bukan dilihat. Jadi seperti hanya kita itu minum susu ultra, jadi kelihatan dalamnya, tapi bisa dirasakan dengan apa? Dirasakan dengan
Kalau misalkan kita itu tidak ada bumi, misalkan di matahari, coba bayangkan pasti kan terbakar. Jadi alhamdulillah kita itu ditakdirkan oleh Allah hidupnya di bumi. Jadi nah begitulah sepertinya contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya coba jadi anak-anak sudah paham materi yang Bapak sampaikan? Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk ya sampai sebelum kita mengisi semuanya dibiasakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya silakan. Sudah kebagian semuanya? Besok langsung diisi ya. Kumaha ratos ieu kerjakeunana? Atos ya coba teh ka payun. Kumaha kebalik teh? Soalna baik, kalian sudah paham materi yang Bapak sampaikan? Ada pertanyaan tidak? Alhamdulillah. Baik, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak, mohon dimaafkan ya. Baik, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama.